Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Matfellas, perkenalkan nama aku Erisha Omarikiani dengan nomor vokal mahasiswa 242151111037 dari kelas 2024B. Nah, pada kesempatan kali ini timeline ataupun table of contents yang kita bahas itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian dan fungsi dari induksi matematika itu sendiri. Yang kedua ada prinsip. Yang ketiga kita akan membahas contoh soal. Dan yang terakhir ada latihan soal. Pada video kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang induksi matematika. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu atau kenal belum sama induksi matematika? Belum. Oke, karena masih banyak yang belum, jadi ayo kita bahas bareng-bareng mengenai pengertian, fungsi, dan juga contoh soal dari induksi matematika. Nah, oke, kali ini kita bakal ngebahas mengenai pengertian dan juga fungsi dari induksi matematika itu sendiri. Nah, pengertiannya itu apa sih? Jadi, induksi matematika adalah metode pembuktian yang sangat kuat dan sering digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan untuk semua bilangan bulat positif. Itu untuk pengertiannya. Nah, untuk fungsinya, induksi matematika itu adalah sebagai alat yang sangat efisien dalam pembuktian. Berbagai konsep seperti deret, fungsi, rekursif, dan berbagai struktur diskrit lainnya. Jadi, fungsi dan pengertian induksi matematika itu saling berhubungan ya teman-teman. Intinya, induksi matematika adalah metode pembuktian sebuah pernyataan ataupun mencari kebenaran. Karena di dalam matematika itu, walaupun hasilnya benar, tetapi kita harus tetap mencari pembuktiannya agar kebenaran itu benar-benar mutlak dan bersifat umum atau universal. Nah, selanjutnya, selain pengertian dan fungsi, kita juga bakal ngebahas mengenai prinsip induksi matematika. Nah, prinsip induksi matematika ini dapat digunakan untuk membuktikan rumus kebenaran pernyataan matematika dalam suatu rangkaian bilangan bulat. Nah, jadi dalam prinsip itu ada 3 langkah, yaitu langkah pertama atau bisa disebut basis induksi, itu berisi pembuktian atau melibatkan pembuktian untuk nilai awal tertentu. Langkah kedua atau langkah induksi menunjukkan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu nilai, maka itu juga benar untuk nilai berikutnya. Dan untuk langkah ketiga itu masih nyambung sama langkah induksi, jadi meneruskan dari langkah kedua. Nah, di sini dari prinsip tersebut kita kan mempunyai 3 langkah. Yang pertama itu harus menunjukkan bahwa pernyataan benar itu untuk N sama dengan 1. Itu untuk langkah pertama atau langkah basis. Lalu yang kedua, asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Itu untuk langkah induksi. Dan yang terakhir adalah tunjukkan bahwa N sama dengan K tambah 1 juga benar. Nah, untuk langkah ketiga yang N sama dengan K tambah 1 itu masih menggunakan asumsi dari pernyataan kedua. Jadi dilanjutkan dengan K tambah 1 yang asalnya itu N sama dengan K. Di langkah ketiga kita membuktikannya dengan N sama dengan K plus 1. Nah, jika ketiga langkah tersebut terbukti benar, maka pernyataan tersebut bisa dinyatakan benar untuk semua bilangan bulat, yang artinya benarnya bersifat universal atau umum, jadi tidak hanya untuk beberapa variabel saja, karena sudah dibuktikan. Nah, untuk contoh soal yang pertama, itu ada soal 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan 1/2N dikali N plus 1. Kita harus mencari pembuktiannya, apakah itu benar atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kan kita bisa langsung mensubstitusikannya dalam pernyataan tadi dengan N bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kan dimulai dari 1 ya teman-teman, bisa kita cek langsung. Jika N sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 1 tambah 1, karena N-nya sama dengan 1. Nah, itu kan hasilnya sama ya, sama dengan 1, diperoleh pernyataan benar. Lalu jika N-nya 2, tinggal disubstitusikan N sama dengan 2, maka 1 tambah 2 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 2 tambah 1, menghasilkan 2, yang berarti pernyataan itu juga benar. Nah, untuk N sama dengan 3, kita dapat memperoleh 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 3 tambah 1, itu juga benar teman-teman. Tetapi di dalam induksi matematika, dengan cara mensubstitusikannya itu saja tidak cukup. Kita harus mencari apakah bilangan asli ini tetap bisa digunakan untuk formula tersebut atau tidak, karena sifat dari induksi matematika adalah bersifat umum atau universal, bukan hanya untuk 3 angka saja. Nah, karena langkah yang tadi tidak cukup, kita harus membuktikannya dengan prinsip dan juga langkah di dalam induksi matematika. Yang pertama menggunakan langkah pertama atau disebut
basis langkahnya. Misal PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan 1/2 kali N tambah N dikali N tambah 1. Itu kan soalnya ya. Sehingga PN-nya itu kita pakai 1 yang tadi di langkah basis. Ya, sehingga P kali 1 menyatakan 1 itu didapat dari N sama dengan 1/2 kali N dikali N tambah 1. Menjadi 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 1 tambah 1. Itu kan menyatakan pernyataan yang benar. Lalu untuk langkah kedua, dengan mengasumsikan bahwa P sama dengan K itu benar untuk suatu bilangan asli K, sehingga 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K sama dengan 1/2 K dikali K tambah 1. Itu juga diasumsikan benar. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga, kita itu memanfaatkan dari langkah kedua tadi yang P sama dengan K. Itu kan diasumsikan dari step kedua ya, atau langkah kedua kita akan menunjukkan bahwa P sama dengan K tambah 1 itu juga benar. Itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K tambah 1 sama dengan 1/2 dikali K tambah 1 dikali K tambah 2. K tambah 2-nya dari mana? K tambah 2 itu dari K tambah 1 tambah 1. Itu kan dari pernyataan soalnya. Menghasilkan sebuah manipulasi yang kita buat, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K tambah K tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K tambah K tambah 1. Itu kan dari step yang kedua. Jadi kita ambil yang akhirnya saja, menghasilkan 1/2 K dikali K tambah 1 ditambah K tambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali setengah K tambah 1. Menghasilkan K tambah 1 kali 1/2 dikali K tambah 2. Nah, ternyata 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K tambah K per 1 sama dengan 1/2 K tambah 1 tambah K kali K tambah 2. Nah, sehingga P sama dengan K tambah 1 itu juga benar. Oleh karena itu, PN atau P untuk setiap bilangan N itu juga benar. Walaupun angkanya ganti lagi seperti itu, karena sudah dibuktikan dengan 3 langkah. Ketika 3 langkah itu benar, berarti PN itu berlaku untuk setiap bilangan asli N. Betul. Nah guys, gimana? Kalian udah paham mengenai induksi matematika? Harus paham ya, soalnya kan tadi udah dijelasin dengan sangat jelas mengenai langkah-langkah, prinsip, dan juga fungsinya. Nah teman-teman, nanti kalau kalian menemukan permasalahan yang sama, kita ataupun kalian bisa menggunakan prinsip atau langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Nah, untuk mengukur hasil pembelajaran kita pada video kali ini, aku bakal ngasih contoh soal ataupun latihan soal buat kalian kerjakan di rumah, oke? Nah, karena mungkin video kali ini sudah selesai mengenai pembahasan induksi matematika, aku akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan ikut belajar bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you. Muah.